Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sakramen Krisma yang nanti akan diterima oleh saudara-saudari kita ini disebut sakramen penguatan. Bapak Suci Santo Yohanes Paulus II yang mengatakan ini, bahwa sakramen ini adalah sakramen penguatan, menguatkan apa yang telah kalian terima pada waktu pembaptisan, maka menjadi lengkap, penuh, baptis, krisma, dan ekaristi, menjadikan kalian orang-orang yang sungguh-sungguh Katolik. Maka sakramen ini dulu namanya inisiasi, sakramen untuk memasukkan orang di dalam satu gereja, menjadi bagian dalam umat yang mengambil aktivitas dan kegiatan secara penuh, terlibat di dalam. Dulu-dulu baptisan dewasa tidak memisahkan sakramen baptis, krisma, dan ekaristi. Sakramen inisiasi, 3 sakramen bersama-sama. Beberapa dari antara kalian barangkali dibaptis bayi, menunggu dengan pelajaran, sudah komuni pertama, persiapan lagi untuk menerima sakramen penguatan ini. Kalian ini seperti murid-murid Yesus yang hari ini kita dengar dalam Injil. Sesudah pengalaman mengiringi Yesus, berjalan mengikuti Yesus, mewartakan kabar gembira, menyembuhkan orang, mengusir setan, sampai di satu titik sesudah kira-kira 3 tahun Yesus mengajak mereka ke satu daerah yang tinggi di perbatasan antara Israel dan Suriah sekarang, di kaki Gunung Hermon, di tempat di mana mata air Sungai Yordan, karena mata air Sungai Yordan itu banyak, salah satunya di kaki Gunung Hermon itu, di tempat yang sekarang namanya Banias. Dalam istilah orang Arab, tapi sebetulnya aslinya pada waktu zaman Romawi dulu namanya Panias. Orang Arab tidak membedakan P dan B. Seperti katanya orang Batak tidak bisa mengucapkan F, tapi itu fitnah katanya begitu. Jadi waktu bilang fitnah juga dibilang dengan P. Banias itu menjadi tempat di mana orang bisa menemukan air Sungai Yordan yang masih jernih, masih bersih. Di sana para peziarah yang sempat pergi ke Tanah Suci, kalau diajak oleh tour guide-nya sampai ke wilayah itu, ke Banias, mereka bisa membuat pembaruan janji baptis mereka. Bukan di Yardenit atau di tempat Sungai Yordan yang biasa dipakai untuk seperti kelihatan di foto-foto atau di film, orang-orang memakai baju putih dan ditenggelamkan, dibenamkan di sana. Sungainya warnanya gelap, airnya kotor. Tapi kalau di air, mata airnya itu lebih bersih. Dan di sanalah, di tempat yang tinggi itu, di mana dari bukit itu, dari gunung itu kelihatan batas antara wilayah Israel dan Transyordan. Artinya di seberang Sungai Yordan yang sekarang menjadi negara Yordania. Dulu namanya Decapolis, 10 kota. Seperti di Provinsi Sumatera Barat ada kabupaten 10 kota. Decapolis, 10 kota. Dan di situ wilayah Galilea, di tempat orang-orang banyak yang bukan Yahudi, tempat Yesus didatangi oleh ibu Kanaan
yang minta supaya anaknya disembuhkan dari cerita berapa minggu yang lalu kita dengar juga dalam Injil. Di atas gunung itu, di atas bukit itu, seperti Yesus mengajak murid-murid untuk mengambil orientasi, mengambil arah baru. Sekarang kita siap menuju ke Yerusalem, meninggalkan pelayanan yang meriah disambut oleh umat yang menantikan pengajaran Yesus, yang menantikan penyembuhan Yesus. Sekarang Yesus mengajak murid-murid untuk mengambil keputusan ikut bersama saya pergi ke Yerusalem, yang berarti akhir dari misi Yesus. Masuk ke kota Yerusalem, menyelesaikan tugas perutusannya, menyucikan bait Allah di sana, dan akhirnya ditangkap, didera, disalibkan, dan wafat. Murid-murid tidak tahu waktu itu. Ikut dengan Yesus sampai ke titik di situ dan ditanya oleh Yesus, apa katamu? Menurut kata orang, siapakah aku ini? Seperti satu ujian bagi murid-murid Yesus untuk menyadari siapa sebenarnya orang yang mereka ikuti. Sama seperti saudara-saudari sekalian, sampai di titik ini dalam persiapan menerima sakramen Krisma ini, kalian juga bertanya pada diri sendiri, seperti Yesus bertanya pada kalian, menurut kamu, siapakah aku ini? Kita belajar dari para pembina, dari pastor, siapa Yesus. Karena kalian nanti harus menjadi saksi-saksi Kristus. Harus mengatakan apa yang kalian percaya. Siapa yang kalian percaya? Siapa Yesus? Tapi bukan kata pastor, bukan kata orang. Akhirnya Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut katamu, bukan kata orang, bukan menurut buku, bukan yang dihafalkan, tapi menurut suara hatimu, siapa Yesus? Siapa aku bagi kamu? Hari ini juga, sebelum kalian nanti menerima tanda minyak di atas dahi kalian, kalian juga harus bertanya pada diri sendiri, siapa Yesus bagi saya? Kita harus meninggalkan teori, hafalan, karena hafalan bisa jadi tidak masuk ke dalam hati kita, ya. Di beberapa tempat yang saya kunjungi, ada anak-anak yang rupanya dipersiapkan dengan perayaan Krisma dalam bahasa Indonesia, tapi sehari-hari mereka pakai bahasa daerah. Bilang tidak bisa bahasa Indonesia, memang. Tapi kalau disuruh doa tobat, tidak keluar doa tobat dalam bahasa daerah, keluarnya bahasa Indonesia. Karena apa? Hafalan. Dan kita menghafal dalam bahasa yang diajarkan pada kita. Sampai-sampai pada waktu nanti ditanya dalam pengakuan iman, pembaruan janji baptis itu, apakah saudara-saudari menolak setan dengan segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Harus menjawab, saya menolak. Waktu itu dalam bahasa Indonesia, pada Bapak Ibu itu tidak biasa bahasa Indonesia, dihafal. Waktu dibentak lagi, apakah saudara-saudari percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Lalu mereka menjawab, saya menolak. Jadi keliru itu kalau hafalan. Tidak boleh hafalan, dengar dulu pertanyaannya, baru kita bisa menjawab, saya percaya. Kalau masih menjawab saya menolak, itu berarti tidak jadi kita Krisma. Maka jangan hanya hafalan, jangan hanya apa yang diajarkan oleh suster, pastor. Hari ini kalian harus merumuskan sendiri, mengatakan pada Yesus yang bertanya pada kalian masing-masing,
siapa aku ini. Dan kenapa kalian pilih Yesus? Dan milih Yesus dengan sakramen Krisma ini berarti tidak pergi kemana-mana lagi. Bukan hanya karena ikut-ikutan, tetapi betul-betul kalian mempersiapkan acara ini, pesta Krisma ini, pengurapan ini. Dari bahasa aslinya, Krisma, seperti Kristus yang diurapi. Maka kalian juga menjadi seperti Kristus, alter Kristus atau Kristus yang lain, yang berarti siap menjadi saksinya. Maka jangan mudah menjual agama karena diiming-imingi hadiah dan kuasa. Jangan juga menjual agama karena asmara. Ya sudah Krisma lalu matupo, ketemu calon di tempat lain, lalu bagaimana? Seperti lagu itu, punya pacar akhirnya masuk seminari, lalu aku harus bagaimana? Tanya Bunda Maria, ternyata suruh jadi suster apa bu? Jangan jadi suster atau jadi pastor karena pacarnya masuk suster atau masuk seminari. Artinya kalian memilih Yesus karena mau mengikuti Yesus, mau menyerahkan diri kita pada gereja, pada panggilan ini, dan merasa bangga karena menjadi orang Katolik yang sejati, orang Katolik yang dewasa. Saudara-saudari, dalam perayaan penutupan Indonesian Youth Day itu di Palembang, salah satu yang mengesankan bagi saya ketika survei dibacakan, dipelajari, diangkat sebagai bahan untuk diskusi bersama. Dari 5.000 sekian responden, anak-anak muda yang mengisi kuesioner, disimpulkan akhirnya 87,7% anak muda Katolik mengatakan tidak akan pindah agama. Sesuatu yang menggembirakan kita, yang mengejutkan kita. Banyak di antara mereka kadang-kadang beribadat di gereja lain, kadang-kadang ikut ke tempat ibadat yang lain, tapi ketika menjawab mereka mau tetap Katolik sampai mati, itu sesuatu. Maka saudara-saudari, juga di sini barangkali ada yang sudah dewasa atau ada opung juga yang ikut Krisma karena sudah punya cucu. Tapi itu berarti kalian masih punya jiwa muda. Ikut bersama OMK, orang muda Katolik yang berkumpul di Palembang, dan yang awal bulan ini berkumpul juga di Lisbon, Portugal, dalam rangka Hari Kaum Muda Sedunia, menyatakan komitmen keterlibatan mereka untuk menjadi saksi Kristus, generasi muda yang siap terlibat di dalam gereja. Tentu banyak tantangan, banyak halangan yang akan kalian hadapi. Tapi Yesus mengatakan kepada Petrus yang mengucapkan, "Kau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Pada waktu itu belum ada yang merumuskan demikian. Berarti Petrus yang mengatakan itu pertama kali. Yesus mengatakan, bukan kamu yang mengatakan ini, tapi Bapamu yang di surga. Artinya Allah bicara dalam diri Petrus. Allah bicara dalam hati kita masing-masing. Kalau kita percaya, kita diberi kebijaksanaan, diberi pengetahuan, diberi karunia Roh Kudus itu yang kalian butuhkan untuk membuat pilihan. Menjadi Krismawan dan Krismawati bukan berarti masuk partai memang. Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Maka tidak butuh partai Yesus. Yesus butuh pengikut.
Aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap. Itu hebatnya. Yesus memilih kalian dan memberi kekuatan kepada kalian dengan Roh Kudus itu yang nanti akan kalian terima. Maka kalau kita percaya, jangan takut. Siapapun kalian, masing-masing dari kalian akan mendengar nama yang disebutkan Yesus untuk kalian sendiri. Dulu perayaan Krisma selalu dipilih nama Krisma. Sekarang tidak lagi ya, karena namanya sudah panjang-panjang. Benar, ini ada 160 kalau saya harus membaca semua nama itu. Ada yang betul-betul panjang. Tapi ada yang lebih besar lagi waktu saya membaca nama Krisma di bagian batu. Pulau Samosir, terimalah tanda karunia. 1 pulau Samosir saya krismakan. Saudara-saudari, seperti Petrus kalian juga akan menerima nama. Engkau adalah Petrus. Petrus itu bukan batu kerikil. Petrus itu batu karang padas. Artinya, ya memang keras kepala juga kan, tapi batu. Kefah dalam bahasa Ibrani, artinya batu cadas. Dan kalau kita diberi nama seperti itu, siapapun kalian, siapapun kita ini, apapun kenyataan Anda sekalian, dari keluarga yang mana, Tuhan tidak memikirkan kaya atau miskin, pintar atau bodoh, ganteng, cakep atau bersegi-segi, itu kata orang Batak. Tapi yang penting ketika mendapat nama itu, kalian menerima karunia Roh Kudus. Dan percayalah, Tuhan memberikan janjinya. Percayalah nanti ketika kalian menghadapi kesulitan, kalian bisa berdoa dan merasakan. Kadang-kadang sesudah sesuatu lewat, kok saya bisa menjawab begitu ya? Kok saya bisa bertindak seperti ini? Itulah Roh Kudus. Dan kadang-kadang tidak nampak, tapi dirasakan. Semoga Tuhan memberkati kalian semua, keluarga kalian, dan seluruh keluarga umat Paroki Santo Paulus Rabu Baru ini semakin guyup dan semakin kuat merasakan karunia Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.